setiap manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pasti punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama nenek, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama nenek, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Penyakit hati. Iya, obatnya tuh apa untuk penyakit hati itu? Allah Subhanahu wa taala menciptakan diri kita. Seluruh elemen yang terdapat dalam diri kita semuanya pasti punya fungsi. Betul? Betul. Mata buat apa? Melihat. Kalau mata kalian sakit bisa ngelihat jelas nggak? Enggak, Ma. Telinga buat apa? Mendengar. Kalau kecocokan, tahu kecocokan? Kemasukan. Kututupin sesuatu, telinga Anda kemasukin air waktu mandi, pendengarannya jelas nggak? Nggak jelas. Kurang jelas. Oke. Anda punya mulut, Punya. buat apa fungsi mulut? Berbicara. Bicara. Anda seriawan, wah bengkak seluruh mulut. Ngomongnya jelas nggak? Enggak. Nah, semua anggota tubuh diciptakan oleh Allah punya fungsi masing-masing. Termasuk hati. Rasul mengatakan di dalam setiap tubuh ada segumpal daging. Kalau daging ini baik, seluruh tubuh akan baik. Kalau daging ini jelek, seluruh tubuh akan jelek. Apa itu? Hati. Kalau hati kita sehat, enjoy. Lihat mukanya, sumringah enggak? Sumringah. Karena wajah ini cerminan hati. Hati bete, jengkel sama orang, sebel dengan orang hidupnya berhasil, kata Ipah. Begitu ketemu orang yang Ipah sebel, muka Ipah ceria apa manyun? Manyun, Ma. Takut. Hati-hati. Muka ini cerminan hati. Makanya kalau ada orang cantik, orang bilang, semoga hatimu secantik wajahmu. Amin. Karena apa? Wajah cerminan hati. Tidak sedikit orang yang tampan, orang yang cantik, hatinya judes. Enak nggak? Nggak enak. Makanya yang dinilai oleh Islam bukan wajah kita, bukan bentuk tubuh kita, tapi hati kita. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Ali Imran ayat 6. Dialah Allah yang melukis wajah kalian dalam rahim seorang ibu sesuai dengan kehendak Allah. Karena wajah bentuk tubuh pemberian Allah yang dinilai oleh Allah bukan wajah dan bentuk tubuh, tapi hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum walakin yanzuru ila fi qulubikum. Yang dinilai oleh Allah bukan wajah yang cantik jelita, yang tampan rupawan, bukan bentuk tubuhmu yang aduhai kayak gitar Spanyol, tapi hati kamu. Tapi ternyata di dalam Al-Quran Allah berfirman hati ini terbagi 3. Lihat diri kalian. Mana hati kalian? 1. Hati yang sehat, hati yang hidup. Mana hati yang sehat, hati yang hidup? Dia mengenal Allah, dia mengenal Tuhannya, dia mencintai Tuhannya, mengerjakan perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Kalau bicara karena Allah, diam karena Allah, memberi karena Allah, menolak karena Allah. Dia segala yang dia kerjakan niatnya hanya satu, libtigha'i mardatillah. Dan ternyata ini yang diterima oleh Allah. Coba lihat Asy-Syu'ara 8889. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Asy-Syu'ara 8889. Akan datang suatu hari di mana harta kekayaan, anak cucu turunan tidak bermanfaat buat kalian kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat.
Ini yang sehat. Kira-kira kita termasuk ini enggak? Mencintai Allah, mencintai Rasulnya, atiullah wa atiur Rasul, itu yang hatinya sehat. Itu yang hatinya selamat. Inilah yang oleh Allah dikatakan hati yang hidup, qalbun salim, mereka diterima oleh Allah kalau meninggal. Amin. Amin. Semoga kita termasuk hati yang qalbun salim. Amin ya Allah. Titik 2. Ada jenis yang kedua, hati manusia, hati yang mati. Coba kita lihat Al-Baqarah ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu walahum azabun alim. Ditutup hati mereka, ditutup mata mereka, ditutup pendengaran mereka, distempel mereka mendapat azab yang sangat pedih. Orang yang hatinya mati tidak mengenal Allah, boro-boro mencintai Allah, tidak pernah ibadah kepada Allah, yang dia kerjakan tergantung nafsunya. Nggak pernah mikirin Allah. Bicara karena nafsu, diam karena nafsu, memberi karena nafsu, nerima karena nafsu, nolak karena nafsu. Supirnya setan. Yang dia ikuti adalah iblis. Tuh. Hubbuka li syai'in yu'mi wa yusimu, kata Nabi. Karena engkau mencintai sesuatu, membuat engkau buta dan engkau tuli. Maaf. Kalau ada orang punya hobi berzina, walaupun dia sudah punya anak, sudah punya bini, berzina dengan perempuan, dia nggak malu. Bodoh amat orang ngomong. Kalau dia hobi mencuri, ada orang lihat, ada orang tahu, dia ketangkep basah, nyengir. Ada yang begitu? Ada. Hatinya mati. Yang dia kerjakan tergantung hawa nafsu. Orang yang hidupnya mengikuti hawa nafsu, ibarat orang minum air laut. Bukan makin hilang ausnya. Makin aus. Asin. Coba kita lihat. Ketika tadi orang tadi maaf, masih jadi jabatannya di bawah. Dia demo. Si Anu turunin, tukang korupsi. Ternyata dia naik jadi pejabat. Tidak sedikit yang dulu teriak-teriak suruh orang turun, sekarang dia jadi koruptor besar. Kenapa? Dulu dia teriak-teriak, belum ada kesempatan. Begitu dia jadi seorang pejabat. Nah, ini dia kenapa hatinya mati. Hati-hati jangan sampai jadi hati yang mati, distempel oleh Allah dapat azab yang pedih. Titik. Ya Allah, nauzubillah. 3. Nah, ini yang saya khawatir. Jangan-jangan yang ngomong anak-anaknya semua termasuk ini. Nauzubillah min dzalik. Hati yang sakit. Edan eling. Tahu bener edan eling? Iya. Kadang kalau lagi ngaji bener, kayak orang pada bener. Besok pulang. Jadi itu namanya kalau kata orang Ciamis, edan eling. Kadang-kadang edan, kadang-kadang eling, tapi seringan edannya. Ini yang salah. Punten, orang yang hatinya sakit ditarik oleh dua kekuatan. Ditarik oleh malaikat mengajak kepada keridhaan Allah, mengajak surganya Allah. Ditarik oleh iblis mengajak kepada nerakanya Allah. Mana yang paling kuat imannya yang menentukan. Makanya Allah berfirman, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yaksibun. Al-Baqarah ayat 10. Dalam hati mereka ada penyakit, ditambah lagi penyakit hatinya oleh Allah. Mereka mendapat azab yang sangat pedih. Nah, orang yang hatinya sakit, masya Allah, kalau lagi melakukan kebaikan kayak orang paling benar, dia melakukan kejahatan tidak merasa berdosa. Ini orang munafik. Makanya ketika Allah mengatakan, alladzina qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Ketika Allah bilang sama mereka jangan merusak bumi, mereka ngacak-ngacak alam dunia, ekosistem alam dunia dirobah. Mereka mengatakan kami tidak merusak, kami adalah memelihara dan memperbaiki. Itu orang yang hatinya sakit. Hati-hati. Jangan sampai termasuk golongan itu. Oke, hatinya sakit. Pasti ada obatnya ya, Mas. Nanti kita lanjutkan lagi ya, Mas ya. Setelah ini kita akan kembali lagi. Tetap di Rumah Mama Dede. Ya khairaha